Shalom Gesti Family. Gak kerasa banget ya kita udah di penghujung bulan Oktober, yaitu kita udah memasuki minggu keempat di bulan Oktober nih teman-teman. Gimana kalian semangat gak untuk ikutin ibadah online hari ini? Kalau aku sih semangat banget ya. Buat kalian yang udah excited banget, kalian bisa kasih reaction kalian di live chat di bawah ini ya teman-teman. Nah, tema kita ini masih sama nih teman-teman dari tema yang sebelumnya, yaitu PW. Nah, aku juga percaya sharing hari ini gak bakal kalah seru dan gak bakal kalah memberkati juga dari sharing yang udah kita dengar sebelumnya nih teman-teman. Nah, aku mau ingetin 3 hal penting yang harus kita lakukan sebelum ibadah ini kita mulai nih teman-teman. Yang pertama, siapkan hati dan tempat yang terbaik. Dan yang kedua, jangan multitasking dan jangan melakukan aktivitas lain ya teman-teman. Lalu yang ketiga, kita harus be active dan be excited. Nah, kalian bisa banget kasih reaction kalian di live chat di bawah ini nih teman-teman. Nah, kalau begitu aku mau undang teman-teman untuk kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah melimpahkan terhadap kami pada pagi ini ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau memberkati jaringan teman-teman kami ya Tuhan, supaya jaringannya tetap lancar dan bisa mengikuti ibadah online hingga akhir nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah Giosi. Shalom GOC. Wah, satu kali lagi kesempatan kita masih bisa beribadah secara online. So, dimanapun kalian berada saat ini, mungkin di kamar, mungkin di ruang tamu, atau mungkin lagi di luar, mari siapin tempat yang terbaik, siapin hati kalian untuk sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan Engkau baik ya Tuhan Yesus. Sungguh kalau kami bisa ada sampai hari ini Tuhan Yesus, akhir dari Oktober ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua berkat Tuhan buat dalam hidup kami ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal teman-teman, dengan segenap hati kita nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
Tuhanmu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Sungguh kalau kami boleh hidup sampai hari ini, kami mau jalani hari-hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan, karena berkat-Mu atas kami. Kami bersyukur Yesus, Engkau baik Tuhan, sangat baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami udah ada di penghujung tahun 2021 ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang kami telah lewati ya Tuhan Yesus. Semua karena Engkau, semua berkat-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Oh haleluya. Mari dimanapun teman-teman berada saat ini, kita ambil waktu berdoa sama Tuhan, sembah Dia. Oh haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami panggil Engkau, kami panggil nama-Mu. Yesus, Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari nyanyikan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah
buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami satukan hati kami ya Bapa. Kami satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, buat bangsa kami sama-sama Tuhan, Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan yang kuduskan ya Tuhan negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah keadaan di Indonesia boleh semakin menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kami dengar kabar-kabar baik ya Tuhan tentang pandemi yang ada di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biar COVID-19 betul-betul diselesaikan di negeri ini ya Tuhan. Tidak ada lagi pertambahan kasus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, biar Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, takut akan Tuhan untuk menjalani pemerintahan yang ada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda ya Bapa. Tuhan, berikan roh-Mu ya Tuhan, berikan pengharapan yang daripada-Mu Tuhan untuk anak-anak muda. Biar mereka boleh bangkit, biar mereka boleh semangat ya Tuhan. Pulihkan hubungan mereka ya Tuhan dengan orang tua. Hati Bapa kembali kepada anak-anaknya dan hati anak kembali kepada Bapak-bapaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBI Suntermol ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap rencana yang ada di GBI Suntermol ke depannya. Tuhan yang kuduskan dan berkati Om Paul dan Om Yahya ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati kami semua Tuhan yang ikut ibadah hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kalau mungkin ada yang ikut ibadah hari ini dengan keadaan yang sakit. Kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang hari ini ikut ibadah ini dengan beban yang berat ya Tuhan, dengan hati yang lelah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan semangat yang baru buat setiap mereka. Berikan jalan keluar ya Tuhan buat setiap masalah yang ada. Tuhan pimpin kami Tuhan. Kami pengen lebih lagi mengasihi-Mu. Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Curahkan roh-Mu ya Tuhan saat ini. Di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, curahkan roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan pesan-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, biar kiranya pengurapan-Mu yang boleh membuat kami mampu untuk mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kami mau katakan, amin. Shalom teman-teman dari GOC Teens. Senang sekali hari ini bisa bergabung dengan teman-teman semua. Thank you juga kepada para leaders yang udah memberikan aku kesempatan hari ini. I'm so excited. Aku percaya hari ini Tuhan punya rencana yang dahsyat buat setiap dari kita lewat firman-Nya. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak soal firman Tuhan, saya mau perkenalan diri sedikit dulu. Karena kata orang-orang kan, gak kenal maka gak sayang. So, perkenalkan diri saya adalah Revi. Dan saya saat ini bekerja dan melayani di salah satu gereja lokal di Jakarta Utara, yaitu di GBI Gilgal. Jadi di bawah kepemimpinan dari Pastor Juan Mogi. Dan saya lumayan aktif juga di media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok. Tapi di TikTok saya nggak joget-joget ya teman-teman. Saya biasanya menyampaikan firman Tuhan. Jadi senang banget setiap kali dikasih kesempatan untuk berbagi, karena aku percaya banget bahwa firman Tuhan ini bisa mengubah orang-orang yang mati secara rohani menjadi orang-orang yang hidup secara rohani. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan firman kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami percaya kami hadir di ibadah online ini gak secara kebetulan, melainkan ada rencana Tuhan yang dahsyat di baliknya. Maka itu kami berdoa, pakailah hamba-Mu yang akan berbicara, agar semua yang keluar dari mulut, hati, pikirannya bisa sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan dan menjadi berkat untuk setiap dari kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap telinga, hati yang akan mendengar ini, biar Engkau yang persiapkan, agar apa yang ditabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami minta tuntunan Roh Kudus dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Hari ini kita membahas sesuatu yang seru banget. Judulnya adalah The Danger of Comfort Zone. Bahaya dari zona nyaman. Kita sebagai manusia, secara natural itu senang dengan yang namanya posisi wenak atau zona nyaman. Kita suka. Tapi tahu gak sih teman-teman, bahwa sesuatu yang rasanya enak belum tentu menguntungkan buat kita. Ada juga hal-hal yang mungkin rasanya enak, tapi sebenarnya mendatangkan kerugian. Saya kasih sedikit contoh, misalnya di dalam hal makanan.
Ada makanan-makanan yang enak sekali kalau dimakan, tapi sebenarnya nggak baik buat kesehatan kita. Contohnya, gorengan. Ayo, siapa di sini yang suka sama gorengan? Fried chicken, junk food, wah itu enak sekali. Tapi, kalau misalnya kita makan itu setiap hari, kesehatan tubuh kita akan terganggu. Bisa kolesterolnya tinggi. Jadi nggak baik untuk makan gorengan terus-menerus setiap hari. Contoh lain lagi, misalnya martabak. Ada yang suka martabak di sini? Wah, enak banget ya. Apalagi kalau coklatnya banyak, susu kental manisnya, kejunya. Wah, mantap sekali. Tapi kalau misalnya kita makan martabak setiap hari, kesehatan kita bakal terganggu juga. Contoh lain, mungkin soft drink, minuman bersoda, minuman yang manis-manis. Enak nggak? Enak, saya sih suka banget. Seger kalau minum seperti itu. Tapi, kalau misalnya kita minum itu setiap hari, maka kemungkinan bisa diabetes. Dan juga soda nggak baik buat kesehatan tubuh kita. Jadi ada makanan atau minuman yang rasanya sih enak, tapi sebenarnya nggak baik buat kesehatan kita. Nah, begitu pula dengan yang namanya zona nyaman. Zona nyaman mungkin rasanya enak, tapi ini sebenarnya nggak menguntungkan, bahkan bisa mendatangkan kerugian. Nah, hari ini kita mau belajar 3 bahaya atau 3 kerugian dari zona nyaman. Karena kalau misalnya kita ngerti betapa berbahayanya atau betapa merugikannya, kalau misalnya kita adanya di zona nyaman terus, kita pun pasti akan menjadi orang-orang yang lebih berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Berani untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan, mencapai hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan yang pertama. Kerugian pertama dari zona nyaman adalah di zona nyaman kita jadi tidak bertumbuh. Di zona nyaman kita jadi tidak bertumbuh. Kita lihat dulu yuk ayatnya di Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan, tapi saya ajak teman-teman buat ikut menyimak ya. Bunyinya seperti ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tapi, jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi ternyata lewat ayat ini, kita diberitahu bahwa yang namanya anak-anak Tuhan itu akan Tuhan izinkan menghadapi yang namanya tantangan. Tapi tantangan dibiarkan oleh Tuhan ada dalam hidup kita bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan kita. Melainkan supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berkembang. Karena kita harus ingat teman-teman, bahwa tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Kita punya pilihan, mau jadi orang-orang yang di comfort zone terus tapi nggak bertumbuh, atau menjadi orang-orang yang berani keluar dari comfort zone sehingga kita mengalami pertumbuhan. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalnya ada 2 tim basket yang mau tanding dan mereka punya waktu persiapan 1 bulan misalnya. Tim A dan tim B. Tim A ini setiap hari kerjaannya cuma nonton TV bareng-bareng, cuma main game bareng-bareng, cuma tidur siang bareng-bareng, tapi nggak pernah yang namanya latihan. Kira-kira apakah mereka bakal menang? Apakah mereka bakal bertumbuh di dalam kemampuan mereka bermain basket? Sekarang coba kita bandingkan dengan tim B. Misalnya tim B ini sehari-hari yang mereka lakukan adalah bersama-sama latihan push up. Mereka sama-sama latihan dribble 1 hari 1 jam. Latihan shooting sehari 200 tembakan. Latihan dengan cara lari keliling lapangan 30 kali setiap hari. Kira-kira kalau misalnya tanding nih tim A dan tim B, yang mana yang bakal menang? Tentu jawabannya jelas ya. Yang bakal menang adalah tim B. Kenapa? Karena tim A, mereka adalah orang-orang yang mager, yang gak berlatih. Sedangkan tim B adalah orang-orang yang mau menghadapi tantangan. Ya kan, dribble 1 jam sehari gak mudah. Shooting 200 kali sehari gak mudah. Keliling lapangan 30 kali dalam sehari gak mudah juga. Mereka melewati tantangan. Tapi karena mereka melewati tantangan itu, mereka mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi semakin jago bermain basketnya. Makanya ketika tim A lawan tim B, yang akan menang adalah tim B. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mau menghadapi tantangan sehingga mereka bertumbuh dan mereka bisa memperoleh kemenangan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita pengen mengalami pertumbuhan, kita harus jadi orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman kita.
Saya suka cerita dalam Alkitab. Waktu itu Tuhan Yesus kasih ilustrasi seperti ini. Ada seorang tuan yang punya 3 orang hamba. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta. Hamba yang kedua dikasih 2 talenta. Dan hamba yang terakhir dikasih 1 talenta. Yang dapat 5 talenta dan 2 talenta ini setelah menerimanya, mereka langsung mengerjakannya, mengelolanya dengan sebaik mungkin. Dalam kata lain, keluar dari zona nyaman mereka. Mereka bekerja keras. Sehingga yang punya 5 talenta jadi punya 10 talenta. Yang punya 2 talenta bertumbuh jadi punya 4 talenta. Sedangkan yang punya 1 talenta diceritakan oleh Alkitab bahwa orang ini mengubur talentanya. Dia nggak ngapa-ngapain. Dalam kata lain, dia stay di comfort zone. Dan ketika sang tuan datang kembali, sang tuan ini minta pertanggungan jawab. Yang 5 talenta balikin, nih aku kasih balik. Dari 5 talenta bertumbuh jadi 10. Tuannya menjadi sangat senang. Ayo masuk ke dalam kerajaanku, ke dalam kemuliaanku. Well done, my good and faithful servant. Kerja yang bagus, hambaku yang baik dan setia. Habis itu dia tanya kepada yang punya 2 talenta, bagaimana dengan kamu? 2 talentanya jadi apa? Dan orang ini kasih, nih dari 2 talenta bertumbuh jadi 4. Sama, kata Tuhan ini, well done, my good and faithful servant. Masuklah ke dalam kerajaanku, ke dalam kemuliaanku. Lalu singkat cerita, sang tuan datang kepada orang yang 3 yang punya 1 talenta, yang talentanya dikubur. Dan tuan ini bertanya, mana talenta yang aku kasih? Dan orang ini mengembalikan 1 talenta itu. Dia bilang, ini Tuhan, aku takut, jadi aku kubur. Nah ini aku balikin 1 talenta, gak nambah, gak kurang. Dan dikatakan oleh Alkitab, Tuhan itu menjadi marah. Dia mengatakan, dasar hambaku yang malas dan jahat. Kenapa kamu tidak menggunakannya dengan baik? Kenapa tidak ada pertumbuhannya? Sehingga akhirnya hamba yang memiliki 1 talenta, yang stay di comfort zone ini, akhirnya dikatakan bahwa orang ini masuk ke dalam kegelapan di mana ada yang namanya ratapan dan kertak gigi. Jadi di sini Tuhan mengingatkan pada setiap dari kita bahwa Tuhan udah menitipkan talenta, skill, kemampuan, sumber daya untuk setiap dari kita. Dan Tuhan pengen untuk kita mengelolanya, mengembangkannya, bukan buat kita kubur. Yang Tuhan pengen bukanlah untuk kita stay di comfort zone, melainkan mengambil langkah untuk bekerja keras dan melakukan yang terbaik di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Supaya terjadi pertumbuhan, supaya terjadi yang namanya perkembangan. Itu yang Tuhan pengen bagi kehidupan kita. Yaitu supaya anak-anaknya bisa mengalami peningkatan, bisa naik level. Jadi coba teman-teman lihat hari ini. Apa sih talenta, sumber daya yang Tuhan udah titipkan dalam hidup kamu? Jangan dikubur, tapi digunakan, diasah supaya bertumbuh. Contohnya seperti saya. Saya merasa Tuhan memberikan saya sebuah talenta di bidang public speaking, di dalam berbicara. Nah saya nggak kubur, melainkan saya olah, saya latih, dan saya gunakan untuk berkarya sebaik mungkin. Saya bikin konten-konten di TikTok, saya motivasi orang-orang, saya juga isi acara, jadi berkat lewat khotbah, menjadi motivator. Dan juga saya build sebuah startup di mana saya ngajarin tentang public speaking kepada sama. Karena saya sadar ini talenta yang udah Tuhan kasih buat saya. Tujuannya bukan buat saya kubur, melainkan untuk saya kembangkan dan saya gunakan buat jadi berkat buat sesama. Nah begitu pula dalam kehidupan teman-teman. Apa sih talenta yang Tuhan udah kasih? Kalau Tuhan udah kasih suara yang bagus, maka kembangkanlah suara kamu, kemampuan bernyanyi kamu, dan gunakan itu untuk berkarya. Mungkin ada yang dikasih bakat dalam hal melukis, maka kembangkan, latihan. Setelah itu berkarya di bidang itu. Mungkin Tuhan kasih kamu talenta di bidang olahraga, kembangkan, latih, dan berkaryalah di bidang itu. Intinya, kalau misalnya Tuhan udah kasih talenta di dalam hidup kamu, kembangkan dan gunakan. Jangan stay di zona aman, jangan stay di comfort zone. Oke? Itu adalah hal yang pertama yang harus kita ingat. Karena setiap orang di masa pandemi ini akan terjadi perubahan antara naik, stagnan, atau turun. Nah kita punya pilihan. Mau jadi orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang stagnan, atau orang-orang yang mengalami penurunan. Kalau misalnya kita pengen mengalami pertumbuhan, maka kita harus jadi orang-orang yang rela keluar dari zona nyaman kita, melakukan yang terbaik supaya pertumbuhan bisa terjadi. Itu yang pertama. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Zona nyaman membunuh iman kita. Zona nyaman membunuh iman kita. Kalau misalnya kita beradanya di zona nyaman terus, iman kita nggak akan bertumbuh. Makanya Tuhan terkadang akan membiarkan tantangan terjadi dalam hidup kita
supaya kita bisa menghadapi itu semua bersama-sama dengan Tuhan, supaya iman kita bisa bertumbuh. Contohnya kisah Musa waktu itu. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi di tengah perjalanan, bangsa Israel dan Musa dihadang Laut Merah yang besar banget dan dikejar sama tentara Firaun dari belakang. Tentu ini adalah masalah yang besar. Tapi di sana Tuhan mengadakan mukjizat, di mana Laut Merah terbelah dua. Bangsa Israel dan Musa bisa menyeberang dengan selamat, sedangkan tentara Firaun binasa. Kita bisa bayangin ya, ketika itu terjadi, Musa nggak mungkin kayak nyantai-nyantai aja, oh ya udahlah Laut Merah terbelah. Nggak mungkin. Pasti dia excited banget. Wow, Tuhanku keren banget. Laut Merah aja bisa dia belah. Imannya Musa bertumbuh. Ketika dia keluar dari comfort zone-nya, memimpin bangsa Israel menghadapi tantangan, dia melihat mukjizat Tuhan. Dan itu yang membuat imannya bertumbuh. Contoh lain lagi, misalnya kisah dari seorang bernama Gideon. Gideon waktu itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di dalam peperangan, untuk membawa bangsa Israel menuju kemenangan. Awalnya Gideon gak mau, dia merasa takut, gak mungkin. Aku kan masih muda, aku kecil, aku lemah, gak bisa. Tapi setelah diyakinkan oleh Tuhan, akhirnya Gideon mau keluar dari comfort zone-nya, dari zona nyamannya. Dan habis itu Gideon maju berperang hanya dengan 300 pasukan, melawan puluhan ribu tentara. Tantangan ya, kelihatannya gak mungkin menang. Tapi di sana Tuhan membuktikan penyertaannya. Tuhan menolong Gideon sehingga hanya dengan 300 pasukan mereka bisa mengalahkan puluhan ribu tentara. Dan kita bisa bayangin, pasti Gideon mengatakan, wow, Tuhanku keren banget. Dia menolongku sehingga kemenangan terjadi. Imannya bertumbuh juga. Jadi sama seperti Musa dan Gideon, terkadang Tuhan mau membawa kita keluar dari zona nyaman kita, menghadapi tantangan-tantangan baru. Tapi tujuannya bukan untuk membinasakan kita, melainkan supaya iman kita bisa mengalami pertumbuhan. Iman kita gak bisa bertumbuh kalau misalnya kita di zona nyaman terus. Tapi kalau misalnya kita mau keluar dari zona nyaman, kita mengikuti panggilan Tuhan, meskipun ada yang namanya tantangan-tantangan, kita akan melihat Tuhan akan menolong supaya iman kita bisa mengalami pertumbuhan. Di Roma 5 ayat 3-5 dikatakan seperti ini teman-teman oleh Rasul Paulus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi teman-teman, ketika kita sedang menghadapi masalah, menghadapi tantangan, gak usah mengeluh sama Tuhan. Gak usah mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku mohon supaya tantangan ini hilang secepat mungkin. Jangan seperti itu terus. Tapi marilah kita ubah mindset kita. Sadari bahwa ada berkat tersembunyi dari Tuhan setiap kali kita menghadapi tantangan. Maka itu ketika tantangan datang, janganlah kita mengeluh, tapi marilah kita berdoa, Tuhan, apa sih yang kau kehendaki buat aku pelajari di tengah tantangan ini? Apa sih yang kamu ingin ajarkan aku? Apa sih yang kamu ingin bantu aku supaya bertumbuh dan berkembang? Tanya kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa ada kesempatan di balik setiap tantangan. Kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan sebagai Tuhan yang baik, Dia memiliki kerinduan supaya anak-anaknya mengalami pertumbuhan. Termasuk pertumbuhan di dalam hal iman. Kita lanjut ke poin yang ketiga ya. Zona nyaman juga bisa membuat kita jadi gak bisa jadi berkat. Zona nyaman membuat kita gak bisa menjadi berkat. Di Lukas 10 ada cerita yang sangat menarik teman-teman. Waktu itu diceritakan bagaimana ada seorang ahli Taurat yang bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, bagaimana caranya aku bisa memperoleh kehidupan yang kekal? Dan Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu lihat di kitab suci? Orang ini mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Kata Tuhan Yesus, benar katamu itu. Lakukanlah yang demikian. Tapi untuk mencobai Tuhan Yesus, orang ini mengatakan, tapi Yesus, siapakah sesamaku manusia? Dan klasik Tuhan Yesus ketika dikasih pertanyaan, Dia gak kasih jawaban. Melainkan Dia kasih sebuah cerita. Dia bilang, once upon a time, ada seorang yang sedang melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanan dia ketemu dengan para perampok, para penyamun. Dan orang ini dipukulin
Sehingga akhirnya dia ditinggal dalam keadaan setengah mati dan semua yang ada padanya diambil, dia dirampok. Dan gak lama kemudian datanglah orang pertama, seorang imam. Seorang imam bisa dikatakan seorang pemimpin gereja, seorang pendeta, seorang pembicara rohani. Tapi ketika imam ini lewat, dia gak tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang tersebut. Dan dia berjalan melewatinya begitu saja. Dia gak mau keluar dari comfort zone-nya. Gak lama kemudian datanglah orang kedua. Orang kedua ini seorang Lewi, sama. Ini adalah orang yang aktif juga di gereja, di tempat ibadah. Pemimpin puji-pujian. Tapi ketika melihat orang tersebut, dia gak tergerak oleh belas kasihan. Dan dia berjalan melewatinya begitu saja. Sama, gak mau keluar dari comfort zone juga. Dan gak lama kemudian datanglah orang yang ketiga, yaitu seorang Samaria. Dan ketika orang Samaria ini melihat orang yang ditinggal dalam keadaan setengah mati itu, dia tergerak oleh belas kasihan. Jadi dia datang kepada orang tersebut, mengobati luka-lukanya, membalut luka-lukanya, dinaikkan ke atas keledainya dan dibawa ke sebuah tempat penginapan. Lalu sang pemilik penginapan dikasih sejumlah uang, dia bilang, tolong rawat orang ini, nanti kalau misalnya masih kurang, aku akan datang kembali dan melunasi semuanya. Dalam kata lain, orang ini, orang yang ketiga, orang Samaria ini, dia mau keluar dari comfort zone-nya. Dia berkorban secara energi, waktu, dan juga uang demi menolong orang tersebut. Dia keluar dari comfort zone-nya untuk menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat yang bertanya kepadanya, menurut kamu di antara tiga orang ini, manakah yang merupakan sesamanya manusia? Dan orang ini menjawab, dia yang menunjukkan belas kasihan. Kata Tuhan Yesus, benar katamu itu, maka lakukanlah yang demikian. Teman-teman, kalau misalnya kita males-malesan, berada di zona nyaman terus, kita gak akan pernah jadi berkat. Tuhan manggil kita untuk menjadi garam, menjadi terang. Artinya, Tuhan manggil kita untuk menjadi orang yang seharusnya memberikan pengaruh yang baik, berdampak positif, jadi berkat. Nah, kalau misalnya kita pengen melakukan itu, kita harus rela keluar dari zona nyaman kita. Contohnya, di dalam pengalaman pribadi saya. Di tahun 2021 ini, saya merasa Tuhan menaruh kerinduan di hati saya untuk memberi kepada orang-orang yang tidak memiliki, yang memiliki kebutuhan, orang-orang yang mungkin saat ini tidak memiliki banyak uang. Saya pengen punya yang namanya anak asuh. Saya merasa Tuhan meletakkan itu di hati saya di tahun ini. Jadi itu yang saya mulai lakukan. Saya sumbang ke anak asuh. Dan rencana saya setiap tahun anak asuh saya nambah. Kalau di tahun ini 1, tahun depan 2, tahun depannya lagi 3. Itu rencananya, itu yang pengen saya lakukan. Dan tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan keluar dari zona nyaman. Karena kalau saya punya anak asuh, artinya saya harus keluar uang yang lebih banyak. Apalagi kalau misalnya tiap tahun mau bertumbuh, pengen lebih anak asuhnya, berarti uang yang keluar bakal semakin banyak. Saya keluar dari zona nyaman saya. Tapi saya bilang gak apa-apa. Karena ini yang saya inginkan, yaitu menjadi berkat buat orang lain. Saya rela keluar dari zona nyaman saya. Yang penting saya jadi berkat. Saya pengen melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup saya. Saya pengen menjadi serupa dengan Kristus, yaitu pribadi yang murah hati. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah teman-teman juga rela keluar dari zona nyaman demi menjadi berkat buat sesama? Contohnya mungkin yang teman-teman bisa lakukan, kalau misalnya teman-teman tahu ada teman kalian yang membutuhkan, kamu bisa menyisihkan sedikit dari uang jajanmu untuk memberi kepada teman kamu yang membutuhkan itu. Atau mungkin kalau misalnya kamu tahu ada anggota keluarga kamu yang belum kenal Tuhan Yesus, kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu dengan cara menceritakan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Mungkin awalnya rasanya gak enak, gugup, grogi, bingung mau ngomong apa. Tapi percaya ketika kita mau ceritain tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain itu bisa terberkati, bisa dikuatkan juga, bisa mengenal Tuhan Yesus juga nantinya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi berkat, kita harus rela menjadi orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman kita. Hari ini kita udah belajar 3 hal ya teman-teman. Betapa berbahayanya kalau misalnya kita terus-menerus di zona nyaman. Yang pertama, kalau misalnya kita di zona nyaman terus, kita gak bisa bertumbuh. Kedua, kalau misalnya kita di zona nyaman terus, iman kita gak berkembang. Dan yang ketiga adalah kalau misalnya kita di zona nyaman terus, kita gak bisa jadi berkat. Maka itu kita harus menjadi orang-orang yang siap untuk keluar dari zona nyaman, yang siap untuk menghadapi tantangan, yang sadar bahwa Tuhan menyertai kita dalam hidup kita. Maka itu gak perlu takut kalau misalnya keluar dari zona nyaman. Karena kenyamanan kita tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan ditentukan oleh pengenalan akan Tuhan kita. Kalau misalnya kita kenal Tuhan, kita tahu Tuhan beserta kita, percayalah,
Apapun tantangannya bisa kita lewati dengan baik. Kita bisa menjadi berkat bahkan di tengah kita menghadapi tantangan. Ketika kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bersama kita, kita akan melihat mukjizat terjadi di dalam hidup kita dan juga melalui kehidupan kita. God bless you and Jesus loves you. Mari kita tutup dan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang telah Kau berikan hari ini. Terima kasih juga Engkau telah mengingatkan setiap dari kami bagaimana Engkau menginginkan hidup kami bertumbuh dan juga berdampak positif buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, aku berdoa agar setiap dari teman-teman yang hadir hari ini, mereka semua bisa semakin menyadari kasih Tuhan. Betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus yang udah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dia telah bangkit dari kubur, supaya setiap dari kami yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Aku berdoa agar setiap dari kami sungguh-sungguh menyadari kebenaran itu, sehingga kami juga bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Aku berdoa untuk komunitas ini, agar setiap dari kami gak menjadi orang-orang Kristen yang gitu-gitu aja, melainkan kami bisa menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan menjadi inspirasi buat keluarga, teman-teman, bahkan orang-orang yang kami gak kenal sekalipun. Bimbing kehidupan kami Tuhan, agar kami bisa menjadi pribadi yang rajin, yang terus bersemangat untuk maju di dalam hidup, di dalam studi, di dalam hubungan, di dalam pelayanan, apapun itu. Biarlah Tuhan yang sertai kami, biarlah Roh Kudus yang tuntun kami. Sendirian kami percaya kami gak bisa, kami gak mampu, tapi bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Kami percaya hidup kami akan terus menjadi berkat, karena Tuhan Yesus beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini, sampai Maranatha Yesus Kristus datang menjemput kita kembali. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. God bless you. Wah, thank you Kak Revi buat ibadahnya minggu ini. Wah, keren banget ya guys ya. Gimana nih guys menurut pendapat kalian? Gimana ibadahnya hari ini? Seru kah? Menarik kah? Silakan tulis di kolom chat ya. Nah, untuk selanjutnya aku ingin bagiin beberapa pengumuman yang harus banget kalian perhatiin. Yes guys, banget. Nah, minggu depan, tepatnya pada tanggal 7 November, GOC Service akan diadakan via Zoom dengan jam 10.15. ID dan password tertera di layar ya guys. Nah, untuk yang kedua, bagi kalian yang belum join komunitas ataupun kalian mau sharing-sharing nih guys, silakan join pool kami ya guys. Nah, yang ketiga, bagi kalian yang kangen banget